Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10J yang beranggotakan Aulia, Eneng, Minatul, Yohana, Rasya, dan juga Heri. Di sini kami akan menampilkan sebuah biografi mengenai guru yang ada di Semansakas. Biografi Ibu Gina Silpiana, guru di SMA Negeri 1 Kasokandel. Ibu Gina adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Kasokandel yang mengajar mata pelajaran biologi dan PKWU. Gina Silpiana itulah nama lengkapnya. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 23 November tahun 1994, yang dimana pada tahun ini beliau menginjak umur 30 tahun. Ibu Gina ini merupakan anak tunggal dan beliau tinggal di Desa Besi, Ligung, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Saat usia remaja, Ibu Gina mempunyai hobi membaca tinlit. Tinlit ini semacam novel yang berkisah remaja seperti kisah cinta, sekolah, maupun pendidikan. Dan ternyata dahulu Ibu Gina ini bercita-cita ingin menjadi seorang pramugari atau pegawai bank. Nah teman-teman, ternyata Ibu Gina ini merupakan lulusan dari SDN Besi 1, SMPN 1 Jatiwangi, SMAN 2 Majalengka, serta melanjutkan pendidikannya di Universitas Pasundan dengan mengambil pendidikan biologi. Kira-kira apa ya motivasi Ibu Gina ingin menjadi seorang guru? Yang pertama, karena faktor orang tua, yang dimana kebetulan ayah dan ibu dari Ibu Gina ini merupakan seorang guru. Maka dari itu, beliau sangat mengidolakan kedua orang tuanya. Motivasi kedua yaitu Ibu Gina ini ternyata merupakan seseorang yang sangat menyukai pelajaran biologi. Makanya Ibu Gina ini mengambil pendidikan biologi pada masa universitas, yang dimana otomatis arahnya ini akan menjadi seorang guru. Dan motivasi yang terakhir adalah Ibu Gina ini memiliki pikiran bahwasannya seorang perempuan ketika mempunyai profesi sebagai guru, selain guru itu suatu pekerjaan yang mulia, menurut beliau, guru itu mempunyai kepandaian dalam hal memanage waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesuksesan Ibu Gina Silpiana. Salah satu kesuksesan yang berhasil diraih oleh beliau pada masa kuliah adalah Ibu Gina ini berhasil menjadi seorang asisten dosen di Praktikum Botani Panerogame dan Biokimia, serta beliau juga lulus dengan IPK cum laude. Lalu, kesuksesan yang berhasil Ibu Gina raih pada saat kerja adalah beliau berhasil lulus seleksi ASN, yang dimana sebentar lagi ini beliau akan dilantik menjadi ASN, bukan honorer lagi. Untuk selanjutnya, kita akan sedikit membahas mengenai kisah perjalanan kehidupan Ibu Gina dari kecil hingga masa universitas. Ternyata, Ibu Gina ini dari kecil merupakan orang yang sangat suka sekali belajar dan membaca. Bahkan, di saat anak-anak lain bersekolah di TK pada usia 5 tahun, Ibu Gina ini malah sudah mendahului. Beliau bersekolah di TK pada usia 4 tahun karena hasil dari nangis-nangis kepada kedua orang tuanya. Alhasil, Ibu Gina bersekolah di TK dari mulai 4 tahun, tetapi itu juga menjadi sebagai anak bawang. Dan tahun sebenarnya beliau masuk TK adalah pada umur 5 tahun. Lalu, Ibu Gina ini selalu mendapatkan peringkat 1 dari mulai kelas 1 SD hingga kelas 6 SD. Namun, suatu saat, pada masa kelulusan kelas 6 SD, Ibu Gina ini mendapatkan sebuah penurunan semangat belajar yang menyebabkan beliau menduduki peringkat kedua di kelasnya. Meskipun begitu, beliau tentu tidak diam saja. Pada saat masuk SMP, beliau mencoba belajar lagi dan lebih rajin lagi, sampai akhirnya alhamdulillah beliau bisa mendapatkan peringkat di 3 besar hingga SMA. Tapi sangat disayangkan, pada masa SMP dan SMA, Ibu Gina ini tidak begitu aktif di organisasi, yang berakhir beliau tidak merasakan menjadi seorang anggota OSIS. Hanya saja beliau aktif di beberapa eskul, yang itu pun hanya menjabat sebagai anggota.
Maka dari itu, pada masa kuliah S1, beliau jadikan satu-satunya kesempatan terakhir untuk beliau aktif di organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa. Nah, teman-teman, kira-kira pembelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Ibu Gina ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Ibu Gina ini adalah bahwasannya kita sebagai manusia tidak boleh pantang menyerah akan suatu hal, dan yakin dengan kita berusaha dan terus belajar, kita akan mendapatkan apa yang kita mau. Serta jika suatu saat kita mengalami penurunan dalam semangat belajar kita, carilah motivasi yang terbaik agar bisa menumbuhkan semangat kita kembali. Sekian biografi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.